bahwasanya faktor sumber daya manusia yang mana turunan dari sumber daya manusia itu salah satunya adalah sosok pemimpin daripada sebuah negara itu. Yang saya lihat kepemimpinan Pak Joko yang efektif ini bisa menjadi daya tarik dan daya gerak sehingga bekerjanya para pelaku ekonomi di Indonesia, bergeraknya pasar di Indonesia, dan juga menjadi daya tarik kepada pelaku ekonomi juga di luar Indonesia. Inilah yang saya gaji, bahwasanya kepemimpinan itu menjadi faktor penting di era sekarang ini di dalam menggerakkan roda ekonomi. Nah, baik, ini kemudian pertanyaan yang kedua, yakin nggak? Kalau saya keyakinan tapi yakin 100% yakin yang pasti akan saya sebagai pengusung Indonesia ini sama dengan yang disampaikan, nggak ada salah untuk memulai melakukan kalau itu tidak ada yang dilakukan dia kita talenta yang karya yang besar, ya salah kita usulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jokowi Maestro. Apa harapan Bang Mune terhadap buku Jokowi Maestro ini kepada masyarakat Indonesia maupun dunia lain? Baik, jadi harapan saya sederhana, bagaimana nantinya bisa dengan orang supaya masyarakat kita, masyarakat Indonesia menjadi dekat dengan kemaestroan itu harapan saya pertama. Dan harapan saya yang kedua tentunya juga nanti dari seluruh masyarakat Indonesia kita maupun juga dari mungkin dari kebijakan kita di luar negeri, marilah kita bersama-sama untuk mendorong pengusulan nama Bapak Presiden Jokowi sebagai calon nomenklatur kerajaan. Saya percaya bahwasanya karena ini kita memulai, ini juga menjadi pembangkit semangat dan jiwa nasionalis kita. Itulah harapan saya dengan menunjukkan ini dan menunjukkan masyarakat Indonesia setia, tegak lurus, cepat, tepat, kerja. Itulah seorang Jokowi.
marilah kita sokong Jokowi Maestro menuju hadiah Nobel 2022. Neti bersama Bang Yonge. Merdeka. Pak Yonge, gaya kepemimpinan seorang Jokowi yang efektif itu seperti apa dan gimana pencapaian keberhasilannya? Baik, Ibu Neti. Kepemimpinan yang efektif itu sebetulnya sudah banyak ditulis oleh para penulis-penulis dengan beberapa ciri atau tanda disebut dia sebagai seorang pemimpin yang efektif. Namun saya mencoba menggabung ciri-ciri yang pernah sudah disampaikan oleh para penulis kepada karakter daripada para presiden Jokowi. Nah, jadi di dalam tulisan saya ini ada beberapa poin yang menjadi kriteria sehingga saya menyebut Presiden Jokowi kita ini adalah pemimpin yang efektif. Yang pertama itu adalah karena kerendahan hati dan kesederhanaan. Kerendahan hati dan kesederhanaan ini justru sebenarnya salah satu ciri dari seseorang yang disebut pemimpin yang efektif. Dan yang kedua adalah ditandai dengan kejujuran, ketulusan dan keikhlasan. Dan selanjutnya ditandai juga dengan adanya keteguhan kerja keras dan kemampuannya untuk merangkul berbagai pihak yang melakukan perbedaan pendapat dan perbedaan gagasan. Namun Pak Jokowi berhasil merangkul. Di samping itu juga disebut kepemimpinan yang efektif itu anak-anak pemimpin itu bisa peka dengan perasaan dan keinginan daripada dia bisa melihat dan merasa sehingga dia turun berusukan dan dia melayani masyarakat dan saat dia sudah melayani itu dari itu pelajar dari verbal fisik maupun ucapan itu memang perjalanan maupun ucapan itu memang perjalanan tidak seperti kita dengan benar dan contoh ini sebenarnya itu mendorong orang sehingga pelaku ekonomi itu saja. Inilah yang saya sebutkan bahwa tarikan kepemimpinan Presiden Jokowi yang efektif itu bombastis menggerakkan hati semangat. Pencapaian yang didapat yang bagaimana kira-kira berapa persen di dalam Banyak sih sebetulnya
World Bank, OECD, bahkan EDB, bahkan juga pengamat-pengamat dari perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri yang memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan masuk kepada jurang resesi dan depresi ekonomi. Saya waktu itu begitu mendengar itu, secara rasio atau analisis ekonomi saya bisa paham, karena ekonomi global memang semua terdampak akibat pandemi COVID ini. Tetapi satu yang menarik, bahwa Indonesia tidak jatuh pada krisis dan depresi. Ini yang membuat heran dunia, kok kenapa? Nah, kalau saya lihat, salah satunya adalah karena pemerintah Presiden Jokowi pada waktu itu mengambil kebijakan yang pada posisi mengambil kebijakan keseimbangan, yaitu di samping melakukan PPKM, bukan lockdown, Pak Jokowi juga melakukan pemulihan ekonomi nasional melalui PER. Nah, Pak Jokowi juga melakukan pemulihan ekonomi nasional melalui PER. Nah, kebijakan Indonesia dalam menghadapi pandemi ini diakui oleh dunia, yang mana betul-betul tidak sama dengan negara-negara lain. Itu sebabnya banyak negara mengakui pada saat ini kita berhasil untuk menyelamatkan ekonomi kita dari jurang resesi dan depresi, dan mampu juga Indonesia menangani COVID. WHO mengakui bahwa Indonesia dengan 270 juta penduduk dan negara yang paling berhasil dalam penanganan pandemi, dan Indonesia termasuk negara yang berhasil untuk tidak jatuh pada jurang resesi. Saya melihat ini adalah mukjizat menurut saya. Ada tangan-tangan yang menolong pemerintah dan Indonesia. Nah, ini ada hubungannya Bu Meti dengan kepemimpinan Jokowi tadi yang efektif, yang rendah hati itu, yang sederhana, yang tidak bohong itu, yang betul-betul memberikan hati, pikiran dan jiwa rakyatnya. Bagaimana ada musuh di Indonesia secara umum? Selamat dari pandemi COVID dan kita selamat daripada ancaman krisis dan syukur karena saya terlihat ketika ada ulasan saya waktu Jokowi juga seorang yang gimana ini Pak? Kan banyak ini menjadi dana G20 tertulis juga di dalam. ya. Gimana dengan dunia internasional yang ada Ya, baik, terima kasih Ibu Meti. Jadi yang pertama, penilaian daripada dunia internasional terhadap Jokowi secara politik, ekonomi, sebetulnya kalau kita sama
dan Jokowi, Presiden Jokowi dilihat akan bisa sebagai magnet untuk merangkul daripada seluruh pemimpin yang ada ini. Dan saya melihat tema yang diusung tumbuh bersama, kuat bersama, saya pikir tepat di tengah kita sedang masih untuk bangkit menghadapi pasca badai pandemi ini. Dan yang menarik lagi sebenarnya pujian pada saat itu pasca badai pandemi ini. Dan yang menarik lagi sebenarnya pujian pada saat itu juga muncul, seperti misalnya dari Pangeran Charles, juga dari Joe Biden, juga dari bahkan Putin, bahkan juga Ratu Maxima ya yang dari Belanda. Dan saya melihat ada secerca harapan walaupun di saat badai pelaksanaan itu yang di Itali, badai pandemi, tapi dengan kehadiran dan diberikannya kepercayaan sebagai tuan rumah, ada memberikan penyemangat baru kepada G20. Dan tentunya kita seluruh masyarakat Indonesia patut berbangga. Jadi bukan karena soal giliran kita di tahun yang ke-20 menjadi tuan rumah bukan semata itu, tetapi yang menarik dalam hal ini adalah bahwa pelaksanaan G20 ini masih bersamaan dengan kondisi pemulihan pandemi yang mana kita sudah menetapkan pemerintah kita untuk menggerakkan dan menghimbau seluruh pemimpin-pemimpin di G20 untuk tidak setengah-setengah hati di dalam membantu negara-negara dalam hal vaksin. Jokowi maestro pembangunan ekonomi Indonesia. Di sini Bang Yongge, dasar pemikiran pengusulan Presiden Jokowi sebagai calon nominator peraih hadiah Nobel Ekonomi 2022. Apakah Abang yakin? Kemudian apakah sudah layak seorang Jokowi kita usulkan untuk menjadi nominator, terutama untuk buku ini peraih Nobel. Peraih Nobel. Gimana tanggapannya ini? Baik Bu Neti, jadi sebetulnya mekanisme penerimaan Nobel dan pengusulan Nobel itu kan sebetulnya sudah disampaikan oleh panitia Nobel itu di website daripada Komite Nobel. Dan itu sama ya, tidak banyak perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi di situ intinya kan peraih Nobel itu tidak boleh mengusulkan dirinya sendiri, baik itu untuk Nobel ekonomi maupun Nobel yang lainnya. Yang boleh itu adalah diusulkan oleh orang lain. Nah, kaitan dengan itu, maka saya dalam hal ini berinisiatif mengusulkan nama Bapak Presiden Jokowi sebagai calon nominator. Nah, pertanyaan itu tadi, layakkah sudah? Nah, jadi saya melihat dari capaian yang dikerjakan oleh Bapak Jokowi yang sejak dia menjadi presiden, salah satunya adalah adanya kemajuan dari misalnya kalau selama ini distorsi kesenjangan pembangunan itu sangat melebar ya, tapi di masa Jokowi kesenjangan itu sudah semakin berkurang, bahkan sudah mulai tidak nampak. Kayak perbatasan daerah tertinggal, kemudian juga pedesaan, kemudian masyarakat pinggiran. Nah, artinya output daripada kerja dari Jokowi itu sudah dirasakan. Nah, saya sebetulnya mengusulkan nama Pak Jokowi sebagai calon nominator
sebetulnya tekanannya bukan di posisi capaian pembangunan ekonomi. Justru saya menekankan faktor menjadi capaian itu ada apa. Nah, yang saya lihat adalah faktor dari kepemimpinan itu kan. Kepemimpinan Presiden Jokowi yang relatif sederhana, dulu ikhlas, teladan, tidak korup, dan bisa membantu. Ini yang saya lihat menjadi influence pendorong misi gerak sehingga ekonomi kita bergerak. Nah, dari sini saya membuat tesis bahwa development ekonomi itu juga ditentukan oleh leadership kita. Nah, tidak semata-mata faktor kita, faktor daripada teknologi, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Saya hanya leadership melihat orang-orang yang baru saat ini yang ternyata dipaksa di Indonesia bisa membangkitkan ekonomi Indonesia itu kaya. Inilah yang mau saya usung kepada teman-teman, dan saya tuliskan langsung di sini bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia di masa Presiden Jokowi itu justru digerakkan oleh pribadinya yang rekam jejak Presiden Jokowi, nah ini kan dari masa kecil, keluarga, kemudian orang tuanya, dan kebetulan Pak Jokowi ini memang betul-betul asli orang Indonesia, orang Jawa. Nah, identik daripada Indonesia orang Jawa. Nah, di sini juga prestasi beliau dari SMA, ya, kemudian beliau kuliah. Kemudian beliau menjadi wali kota, kemudian jenjangnya menjadi presiden dengan dua periode yang saat ini. Nah, itu bahan-bahannya itu, referensinya dari mana? Ya, baik. Boleh dibuka sedikit ya? Boleh. Jadi ada referensi. Presiden Jokowi. Jadi itulah salah satu sumbernya. Dan yang kedua memang sumber kedua itu adalah dari Wikipedia, ada juga dari biodata yang sudah diupload di internet. Kira-kira itu. Kemudian kan beliau juga di sini ditulis oleh Bang Yongge ya. Yeah. Ini merupakan kepemimpinan. Ya, betul. Ada menyinggung kepemimpinan di ekonomi ya. Ya. Nah, ini maksudnya apa nih? Ya, jadi ini yang sebetulnya yang menjadi roh dari buku ini. Yang saya gali, yang saya kupas di dalam buku ini lebih mendalam, fokus itu adalah perihal peran kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi ini yang saya lihat memiliki pengaruh dan peranan penting untuk menggerakkan ekonomi di Indonesia. Saya yang kebetulan juga menimba ilmu di bidang ilmu ekonomi, di mana teori-teori yang pernah saya pelajari, ada satu yang saya lihat. Baik, saya bacakan judul buku saya, Jokowi Maestro, Pembangunan Ekonomi Indonesia, sebuah catatan keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia yang digerakkan oleh gaya kepemimpinan Presiden Jokowi yang efektif,
sebagai dasar pemikiran pengusulan nama Presiden Jokowi sebagai calon nominator peraih Hadiah Nobel Ekonomi tahun 2022. Demikian judul buku bersama saya sebagai penulis, Yonge Sihombing. Setia dan tegak lurus, Neti bersama Bang Yonge Sihombing. Apa kabar nih Bang? Baik Bu Baik Neti. ya. Dari kulitnya saja buku ini terkesan elegan ya Bang ya. Ini apa sebenarnya visi dan misi Abang menulis buku ini? Baik, terima kasih Ibu Neti. Sebagai visi sebetulnya sederhana saja, yaitu untuk mengangkat citra Indonesia di mata dunia, yang mana Presiden kita ini Bapak Haji Insinyur Joko Widodo patut dan layak untuk kita usulkan sebagai calon nominator penerima Hadiah Nobel Ekonomi. Dan visi berikutnya juga adalah untuk menyemangati jiwa semangat daripada bangsa Indonesia, bahwasanya Indonesia kita yang tercinta ini saat ini sudah jauh berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan yang terakhir, agar kiranya nanti para generasi kita ke depan memiliki jiwa sebagai maestro-maestro di bidangnya masing-masing. Kira-kira itu Bu Neti yang bisa saya sampaikan. Di sini kan ada apa kata? Di sini kan ada apa kata pengantar ya? Ya. Kemudian bab-babnya. Ini memang tulisan asli Abang sendiri atau beramai-ramai gitu, atau dari apa ya? Imajinasi kelompok atau gimana? Ya, baik Bu Neti. Kalau tentang isi, sebetulnya ini dari bacaan tentunya, bacaan referensi, termasuk dari berita-berita yang ada di media, baik cetak maupun elektronik, juga dari dokumen-dokumen pemerintah, seperti misalnya visi misi daripada Presiden Jokowi baik di jilid 1 maupun di jilid 2, dan juga dokumen-dokumen berita-berita dari hasil pertemuan Presiden Jokowi di forum-forum internasional. Nah, jadi kalau dalam hal menulis ini Ibu Neti, memang saya sendiri, dan kaitan dengan bahan-bahan saya kumpul, dan kebanyakan ini saya kumpul adalah data sekunder lah. Kalau data sekunder itu hasil dari publikasi. Demikian.